Di sini saya akan berbagi materi yang sudah saya dapat selama pelatihan di kejadian di bulan tentang pembelajaran mendalam. Di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip pembelajaran mendalam, di mana di sini ada 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, yang kedua adalah bermakna, yang ketiga di sini adalah menggembirakan. 3 prinsip ini saling melengkapi dalam membangun pembelajaran mendalam bagi peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 3 prinsip utama itu. Yang pertama di sini adalah berkesadaran, di mana berkesadaran ini merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Maksudnya meregulasi diri di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penerapan prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran itu ada beberapa di sini, yaitu yang pertama adalah kenyamanan peserta didik dalam belajar, yang kedua adalah fokus, konsentrasi, dan perhatian, yang ketiga adalah kesadaran terhadap proses berpikir, yang keempat kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya, yang kelima adalah keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, yang keenam adalah keterbukaan terhadap perspektif baru, dan yang ketujuh itu adalah keinginan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Itu adalah prinsip pembelajaran dalam kesadaran. Yang kedua, prinsip yang kedua di sini adalah bermakna. Pembelajaran bermakna di sini terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuan secara kontekstual. Maksudnya kontekstual di sini adalah materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Konsep pembelajaran yang bermakna itu melibatkan peserta didik dengan misi nyata dalam konteks nasional, lokal, nasional, global. Pembelajaran di sini harus melibatkan orang tua, masyarakat atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis serta menemukan rasa tanggung jawab terhadap kebudayaan sosial. Nah, ini ada 6 penerapan prinsip pembelajaran di dalam makna. Yang pertama di sini adalah kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian di sini adalah keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terkait di kehidupan nyata. Yang ketiga di sini adalah keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Yang keempat, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan di dalam konteks baru. Yang kelima adalah keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Dan yang keenam adalah prinsip utama yang ketiga dalam pembelajaran mendalam ini adalah menggembirakan. Nah, maksudnya di sini pembelajaran yang menggembirakan itu merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Bergembira dalam belajar itu juga diwujudkan ketika setiap peserta didik merasa nyaman, kemudian terpenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasana, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktualisasi diri. Adapun penerapan prinsip pembelajaran mendalam menggembirakan di sini adalah yang pertama, lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Yang ketiga adalah menginspirasi. Yang keempat, tantangan yang memotivasi. Yang kelima ini tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Aha moment di sini maksudnya kepuasan saat tercapainya keberhasilan di dalam belajar. Aha moment, bukan aha. Yang keenam di sini adalah
Kemudian di sini ketika prinsip pembelajaran tersebut di atas itu dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, di dalam pandangan Ki Hajar Dewantara ini keempat upaya tersebut itu bagian integral dari pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya. Nah, di sini kita akan jelaskan apa sih olah pikir itu. Nah, olah pikirnya atau disebut juga dengan intelektual itu adalah proses pendidikan yang berfokus pada penasah amal budi dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan mencerna sadar. Dengan demikian, olah pikir ini akan membuatkan kecerdasan intelek, nalar kritis, dan dalam menyelesaikan masalah untuk menghasilkan pengetahuan dan pengenalan dalam berbagai disiplin dan aktivitas. Olah hati atau etika, nah di sini olah hati ini adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai moral dan spiritual. Nah, melalui olah hati peserta didik diarahkan untuk mengenal dan memahami nilai kebaikan, kemudian membentuk kesadaran diri akan tanggung jawab moral, kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati dan peduli terhadap orang lain, dan mengembangkan kepekaan spiritual sebagai landasan kehidupan. Kemudian pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Olah rasa ini membantu peserta didik memahami dan menghargai perasaan orang lain sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis. Nah, dengan mengasah rasa ini seseorang dapat lebih dekat terhadap nilai moral, spiritual, dan kebenaran serta menciptakan keharmonisan di dalam hidup. Nah, yang berikutnya di sini adalah olahraga atau kinestetik. Olahraga di sini adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Olahraga tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tapi juga pada pengembangan disiplin, ketangguhan, dan kerjasama yang diperlukan untuk mendukung pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kesehatan fisik itu harus seimbang dengan kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Nah, di sini juga olahraga membantu menciptakan harmoni antara tubuh dan jiwa. Nah, kesimpulan di sini adalah ada 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama adalah berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Di mana ketiga prinsip pembelajaran tersebut itu dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kemudian pembelajaran mendalam ini juga memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Mungkin itu aja penyampaian materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya ingin wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran itu minta tolong sama
Semua peserta didik diharapkan aktif dalam proses pembelajaran karena keaktifan kalian itu adalah bagian dari penilaian. Kemudian selama proses pembelajaran diharapkan peserta didik dalam kelompok itu aktif dan saling bekerja sama. Kemudian yang ketiga, selama melaksanakan proses pembelajaran IPA diharapkan kalian tidak gaduh, tidak saling berbicara. Kemudian yang keempat adalah setelah pembelajaran ini itu harap meja dan kursi kalian rapikan kembali. Yang sebelah kanan itu ada sayur. Nah di sini menurut kalian mana makanan yang lebih sehat? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Andi Para. Andi, ayo Gi, mana menurut menurutmu Gi yang lebih sehat, makanan yang lebih sehat? Yang kanan. Kenapa itu kok lebih sehat? Ada sayur, ada telur. Yang jelas ini di sebelahnya itu makanan tradisional, itu gado-gado. Dia banyak sayuran. Nah, jadi apa? Yang lebih sehat di sebelah kanan. Yang ditanyakan mengapa kok sebelah kiri itu kok nggak sehat, padahal kan dia juga ada sayurnya, ada dagingnya juga. Nah itu tanyakan kenapa burger itu bukan makanan sehat? Angkat tangan. Ayo. Ayo angkat tangan. Ya. Ya. Karena burger itu dia berlemak dan lemaknya itu dia lebih banyak sehingga untuk tubuh tidak bagus ya itu. Nah jadi di sini kita menggunakan rotol. Kotor. Nah ini jenis-jenis zat makanan dan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah murid mampu menganalisis kandungan nutrisi pada makanan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kita hari ini. Adapun manfaatnya di sini adalah yang pertama adalah mengetahui kebutuhan gizi tubuh, kemudian menerapkan pola makan seimbang, kemudian mencegah penyakit. Yang jelas ini zat makanan yang bergizi pasti kita akan terhindar dari penyakit. Kemudian di sini yang keempat adalah menganalisis label gizi pada makanan kemasan, kemudian memilih makanan yang aman dan kebiasaan gaya hidup sehat.
Jadi dengan menganalisis biodiversity ini kita tahu mana makanan yang aman, mana makanan yang kurang gizi, kurang aman. Jadi ayo berdiri. Jadi kita angkat ya. Jadi nanti kalau yes. Ayo. Tepuk anak sehat. Makan sayur, makan buah, makan ikan, makan nasi, minum susu. Sehat. Yes. Karbohidrat dengan nasi makanan pokok Indonesia. Nasi mengandung karbohidrat. Dan nasi, makanan yang mengandung karbohidrat yang lain adalah jagung, roti, kentang, tepung, sereal, dan lain-lain. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Konsumsi karbohidrat yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit diabetes. Protein, siapa yang alias tempe, tahu, dan telur. Makanan itu banyak proteinnya loh. Selain gizi tadi, makanan yang mengandung protein misalnya daging, susu, dan juga kacang-kacangan. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi seperti halnya karbohidrat. Selain itu, protein juga berperan untuk pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak, membentuk enzim antibodi atau sistem kekebalan. Jika anak kekurangan protein, maka dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor atau biasa disebut dengan busung lapar. Lemak. Hati-hati mengkonsumsi terlalu banyak makanan berlemak ya adik-adik. Kolesterol meningkat yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan juga stroke. Misalnya, makanan yang mengandung lemak antara lain daging, susu, keju, dan juga makanan-makanan yang berminyak. Lemak berperan sebagai sumber energi tubuh. Setiap 1 gram lemak setara dengan 9,3 kilo. Lemak juga berperan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung dari suhu rendah, dan juga penahan dari rasa lapar. Vitamin. Buah dan sayur kaya akan vitamin diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, namun tetap harus ada, karena dapat mencegah beberapa penyakit. Vitamin ada yang larut dalam lemak, dan ada juga yang vitamin yang larut dalam lemak antara lain vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, vitamin D menjaga kesehatan, vitamin E menjaga kesehatan kulit dan alat reproduksi, dan proses pembekuan. Kita memang cuma kalau kayak di sana itu kan trouble aja. Iya. Di sini ada energi. Enggak ada. Enggak ada makan lengkap mungkin. Ini
ini bisa kita simpulkan bahwa yang jelas dengan mempelajari dan makanan ini simpulannya ya, yang jelas dengan kita mempelajari zat makanan kita bisa memilih mana makanan sehat yang sesuai dengan tubuh kita. Jadi di sini kalau demi kesehatan juga kita perlu mengurangi gula, garam, dan lemak jenuh. Dan ingat bahwa makanan yang kemasan itu tidak baik selalu kita konsumsi karena makanan kemasan itu tidak baik. Plus biru itu Kak. Ya sudah silakan. Ya ini Pak Ida sudah masuk, kayak udah main. Ini sudah mana ini? Ya langsung kirim. Ada kata kirim sebelah sana pojok silakan. Ya. Ya, langsung aja langsung ya. Cara yang sama, kode yang berbeda. Ya. Apa kita tahu? Berapa orang aja langsung aja. Ini yang darah-darah 100%. Apa sama Ico? untuk materi selanjutnya kita akan belum juga selesai. Jadi untuk materi Senin depan kita akan lanjutkan zat makanan, kita akan lanjutkan ke organ. Ini tadi ada tuh. Wassalamualaikum.